Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Nahnu insyaallah sanwasil darsana yani ad-darsun nahwi. Wa qabla nabda dirasatana al-yawm hayya naftatih bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan menuju ke bab yang selanjutnya, yaitu sebenarnya masih tentang ajjaul jumlah ya, Syufi. Maksudnya masih tentang pembagian Ya, jumlah atau unsur-unsur jumlah, itu isim, fiil, huruf, dan kita akan lebih mengkerucut membahas tentang unsur yang kedua yaitu fiilnya. Nah, di sini tanqasimul fi'lu bi tibari zamanihi. Jadi fiil itu berdasarkan waktunya dibagi menjadi yang pertama fiil madi. Kemudian nanti atau ditulis aja dulu. Yang pertama fiil madi. Jadi Sauki tulis fiil berdasarkan waktunya dibagi menjadi tiga. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga fiil amar. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fi'il madi, al-fi'lul madi. Oke, Sauki silakan baca dulu contoh nomor satu. Ustaz bantu baca. Jarol kalbu. Jarol kalbu. Nah, oke. Jarol kalbu. Perhatikan coba, kalau Sauki lihat kalimat ini, mana yang termasuk atau al kalbu kalimat isim, fi'il, atau huruf? Ini Apa? apa isim? Isim. Ciri isimnya? Alif lam. Oke, berarti kalau ini adalah kalimat isim, maka jaro adalah kalimat apa? Fi'il. Fi'il. Oke. Jadi maksudnya gini, maksud Ustaz itu, kalau ada salah satu ciri dari unsur-unsur kalimat yang dari unsur-unsur jumlah yang tiga itu, isim, fi'il, huruf, maka kita udah bisa mengidentifikasi. Kalau misalkan antum ditanya jarol kalbu mana yang termasuk fi'il, ya Sauki berarti jaro fi'il, isim, atau huruf ya. Jaro itu belum tahu, saya belum tahu cirinya. Sekarang al kalbu tahu cirinya, ada alif lam berarti ya isim. Maka jelas jaro ini walaupun belum tahu apa ciri-cirinya, sebut saja ini adalah fi'il. Selain dari artinya juga tidak ada ciri isim, gitu ya. Oke, jarol kalbu itu Ya. artinya anjing itu berjalan. Jaro berjalan, anjing itu berjalan. Jadi cara menerjemahkannya juga harus diketahui ya oleh teman-teman, oleh Sauki juga. Jadi fiilnya dulu yang diterjemahkan itu. Misalkan gini, Sauki pergi ke masjid, maka bahasa Arabnya itu adalah Dhahaba Sauki ilal masjidi. Dhahaba Sauki ilal masjidi. Gitu ya. Karena dia jadi bentuknya itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Cuma menerjemahkannya Sauki dulu. Sauki pergi ke masjid, bahasa Arabnya Dhahaba Sauki ilal masjid. Termasuk ini juga sama cara menerjemahkan. Oke, sekarang nomor 2. Baca silahkan. Waqifa ar-rajulu. Waqifar rajulu atau waqafa ar-rajulu. Waqafa telah berhenti Waqafa ar-rajulu, ar-rajulu. anak atau orang itu atau lelaki itu berhenti, telah berhenti ya. Oke, nomor 3. Doal kitabu. Doa al-kitabu. Doa telah hilang. Jadi terjemahnya buku itu telah hilang. Doa al-kitabu, buku itu telah hilang. Bentar ya.
cari doa. Ya, hilang. Oke, kemudian nomor 4. Dakotis sa'ah. Dakotis sa'atu. Oke. Dakotis sa'atu itu artinya jam itu telah berdering, ya. Jam itu telah berdering. Kemudian nomor 5. Ja'atil bintu. Oke, ja'atil bintu. Anak perempuan itu telah datang. Nomor 6 sekarang. Badotid dajajatu. Badoti dajajatu. Ayam itu telah bertelur. Ayam itu telah bertelur. Oke, itu ya. Al-amsilah atau contoh-contohnya. Nah, sekarang kita bahas pembahasannya. Perhatikan ini sedikit saja, kita akan terjemahkan dulu. Sauki perhatikan. Ta'ammalil kalimatul ula fil amsilatis sabiqati tajidha af'alan li'anna kulan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Jadi maksudnya gini, kalau kita perhatikan kalimat yang pertama dari contoh nomor 1 sampai nomor 6 itu, kita menemukan fi'il-fi'il atau pekerjaan-pekerjaan. Kenapa? Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Karena setiap kalimat dari ini yang maksud yang pertama itu, kalimat yang pertama itu ini ya, jaro, wakopa, doa, dakot, jaat, badot. Nah, karena itu menunjukkan kepada pekerjaan pada waktu tertentu. Waktu tertentunya di sini adalah dia waktu yang sudah lampau atau madi atau past tense ya bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Wa idza tadabbarta hadaz zaman fi kullin minha wajadtahu zamanan madiyan. Dan apabila kamu perhatikan atau kamu tadabburi ya maksudnya, waktu yang ada di dalam fi'il tersebut adalah waktu yang lampau, zamanan madian, waktu lampau. Fa kalimatu jaro fil misalil awam, maka kalimat jaro dalam contoh yang pertama itu tadulu ala jar al jar fi zamanil ladzi mado qabla takallum. Maka kalimat jar ini menunjukkan pada waktu yang lampau sebelum setelah berbicara. Jadi maksudnya ketika orang mengatakan jaro al kalbu, maka al kalbu itu sudah berjalan setelah kita mengucapkannya. Jadi misalkan saya sudah makan, berarti makannya sudah dilakukan belum, Soki? Sudah. Nah, ini maksudnya ya, jaro al kalbu itu berarti anjing itu sudah berjalan, baru kita mengucapkan seperti itu. Nah, ini maksudnya kalimat ini ya. Kemudian wa kalimat waqafa fil misal tsani, dan kalimat waqafa dalam contoh yang kedua tadulu ala wuqufin fi zamanil ladzi mado qabla takallum. Sama juga ya. Ini juga menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau. Wa halum majaro, dan begitu pula yang lainnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min kalimatil fi'lan madian, maka karena pekerjaannya itu dilakukan lampau atau sudah dilakukan, maka setiap kalimat-kalimat yang 6 ini itu sama dinamai fi'lan madian, fi'il madi. Jadi disebutnya fi'il madi kalau pekerjaannya sudah dilakukan. Fi'il madi itu bahasa Inggrisnya past tense. Wakadzalika jami'ul kalimatil lati min hadat, dan juga semua kalimat yang maksudnya seluruh kalimat inilah, dakot, jaat, badot, itu semua adalah fi'il madi disebutnya ya. Paham ya? Oke, sekarang apa itu fi'il madi? Secara definisinya fi'il madi itu adalah fi'il madi itu adalah
Al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadulu ala husuli amalin fi zamanil madi. Boleh ditulis ya. Jadi fi'il madi itu Ya. kalau secara bahasanya kata kerja lampau lah kalau secara bahasanya. Tapi kalau secara definisi fi'il madi itu adalah fi'il atau kullu fi'lin setiap perbuatan ya dulu ala husuli amalin yang menunjukkan terjadinya pekerjaan fi zamanil madi pada zaman yang telah lampau. Itu ya. Setiap perbuatan itu. Yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada waktu yang telah lampau. Oke, sudah? Sudah. Oke, itu ya. Jadi insya Allah mudah ini mas. Sudah sering kita ketahui ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Cuma secara definisi pun kita harus tahu ya. Minimal sekali lagi minimal kita punya satu pegangan lah, punya satu pegangan definisi baik dari kitab Wadi atau kitab yang lainnya. Kita gunakan saja kitab Wadi ya. Nah, itu ya. Cuma mungkin nanti ada sedikit tambahan ya, ada sedikit tambahannya. Apa tambahannya tadi? Yaitu bagaimana cara menentukan bahwa dia itu fi'il madi. Maka salah satu caranya yang pertama ya seperti yang awal kita ketahui terjemahnya atau artinya. Dan biasanya juga semua fi'il itu bermuara dari fi'il ini, dari fi'il madi. Misalkan ada kata maktabun ya. Maktabun itu dari fi'il madi asalnya. Maktabun kan artinya meja loh. Nah, fi'il madinya maktabun itu adalah kataba. Kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun uktub la taktub maktabun iktabun. Nah, seperti itu. Jadi biasanya salah satu ciri fi'il madi itu adalah dia itu berharokat. Nah, jadi ini ciri fi'il madi ya. Ditulis oleh Sauki, ciri fi'il madi yang pertama itu dia berharokat fathah biasanya ya. Berharokat fathah kayak wakopa, doa, jaroya. Ini asalnya jaro itu jaroya. Ini dakot. Ini kalau dakot dia tidak berharokat fathah, tapi dia asalnya adalah sukun. Tapi karena dia ketemu dengan alif lam jadi dakotis, jadi dikasih harokat. Biasanya maksud Ustaz itu ya. Berharokat fathah yang paling mudah kita kenali itu seperti itu. Salah satu cirinya berharokat fathah untuk ciri fi'il madi. Oke, itu yang pertama. Nanti kita cari apa ya kira-kira ciri fi'il madi yang lainnya. Nanti itu minimal kita tahu ini dulu aja lah. Berharokat fathah. Dan biasanya ini ya. Intinya dia jadi apa ya? Jadi akar sebuah kata dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Oke. Untuk fi'il mudhari dan fi'il yang lainnya mungkin insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Takutnya terlalu sebenarnya bisa sih kita selesai ke ini. Tapi artinya cukup dulu untuk pertemuan ini. Dan tugasnya ya cari 10 fi'il madi lah, 10 fi'il madi bahasa Arabnya dan terjemahnya. Ini sudah ada 6, tapi yang 6 ini jangan dipakai, cari yang lainnya. Seperti dahaba, kataba dan lain sebagainya. Tugasnya itu cari fi'il madi 10. Jadi gimana? Ana cari 4 atau cari 10? Enggak, cari 10 aja yang beda dari ini. Cari 10 fi'il madi dengan terjemahnya. Ya. Oke. Itu ya tugasnya, cari fi'il madi dan terjemahnya. Dan bentar dulu ya, itu belum selesai tugasnya. Dan dijadikan menjadi sebuah kalimat seperti ini nih. Misalkan Sauki ngambil katanya misalkan kataba. Misalkan ya.
maka harus ada fa'ilnya. Kataba Muhammadun misalkan ya, Muhammad telah menulis. Atau boleh ditambahin dengan keterangan kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad menulis pelajaran. Jadi bukan hanya mufradatnya ya Syauqi ya. Dicarinya itu dengan Iya. kalimat yang lainnya. Jadi digabungkan bentuk, jadi bentuknya jumlah mufidah nanti. Oke, itu ya mungkin tugasnya juga untuk pertemuan ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak hadir hari ini juga bisa menyaksikan video pembelajaran ini ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan tentunya teman-teman kita yang di asrama juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga semuanya dan Allah hindarkan kita minal bala'i wal waba'i wal corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi itu saja untuk pertemuan ini. Syukran ala kulli ihtimamikum wastimaikum. Wal akhir hayana khatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.